Hari ini, Zionisme internasional telah meraih sukses besar dalam mewujudkan cita-citanya. Kelahiran negara Israel adalah hasil persekongkolan internasional terhadap hak bangsa Arab. Namun, impian bangsa pilihan Tuhan tetap merupakan tujuan yang lebih besar daripada sekedar negeri Israel di Palestina itu. Dr. Nahum Goldman mengatakan, bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari Laut Mati bernilai 3 miliar dolar. Bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Palestina diperkirakan melebihi yang ada di Amerika Utara dan Selatan. Tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat, dan kedua karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia. Bagaimana selengkapnya? Simak hingga tuntas. Sejak awal, Yahudi merasa bahwa mereka adalah bangsa superior unggulan pilihan Tuhan, dan bangsa lain adalah bangsa inferior atau Gentiles, yang sengaja diciptakan Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa Yahudi. Di antara ajaran yang mereka pegang adalah menghalalkan segala cara yang senantiasa berlawanan dengan moral agama manapun, demi upaya mewujudkan cita-cita mereka. Namun, kalau kita simak sepanjang sejarah bangsa Yahudi, justru mereka selalu mengalami kegagalan dan kehinaan sejak peristiwa penawanan mereka oleh Fir'aun di Mesir hingga masa Nebukadnezar II yang mereka digiring ke Babilonia sebagai budak. Nasib buruk ini secara umum disebabkan oleh watak asli dan perilaku buruk mereka, yang menyebabkan keramahan bangsa-bangsa di dunia berubah menjadi kebencian terhadap mereka. Negara Israel dilahirkan dalam kondisi penuh kepentingan antara negara-negara superpower pada masa itu dengan Zionisme internasional. Maka, para penguasa dunia pada waktu itu dipenuhi oleh sikap balas budi atau moral obligation dan belas kasihan. Misalnya karena kekejaman Nazi Hitler pada Yahudi. Itulah sebabnya bantuan Jerman kepada Israel masih tetap mengalir sebagai pembayaran ganti rugi atas kekejaman pasukan Nazi terhadap mereka. Meskipun Israel memiliki kekuatan fisik, namun sampai sekarang masih hidup dengan bantuan luar negeri, terutama dari negara-negara yang dikendalikan oleh pemerintah di balik layar. Seandainya bantuan itu dihentikan, maka Israel akan segera gulung tikar dari Palestina dalam waktu singkat. Eksistensi negara Israel menggantungkan hidupnya dari bantuan dan belas kasihan negara lain. Kedua unsur ini merupakan indikator kuat bagi kerapuhan negara Zionis ini. Ada satu persekongkolan modern atau konspirasi modern yang akhirnya terungkap oleh khalayak umum pada tahun 1784. Akibatnya, bukti dan dokumen rahasia banyak yang jatuh ke tangan pemerintahan Bavaria, Jerman. Peristiwa itu terjadi setelah Adam Weishaupt, salah seorang tokoh pendeta Kristen terkemuka dan profesor teologi pada universitas di Jerman, keluar dari Kristen kemudian mengikuti faham ateisme. Pada tahun 1770, tokoh-tokoh Yahudi Jerman menemukan Adam Weishaupt sebagai seorang cendekiawan yang paling tepat untuk dimanfaatkan demi kepentingan Yahudi. Mereka segera menghubungi Haupt untuk selanjutnya memberi tugas penting agar Haupt bersedia meninjau kitab protokol tokoh-tokoh Zion klasik, kemudian
menyusun kembali berdasarkan prinsip modern sebagai langkah untuk menguasai dunia, yaitu dengan meletakkan faham ateisme dan menghancurkan seluruh umat manusia. Lebih jelasnya, untuk menghancurkan bangsa lain selain Yahudi atau bangsa Gentiles, mereka menyalakan api peperangan, pembunuhan massal atau genocide, pemberontakan, dan membentuk organisasi teroris berdarah dingin. Itu semua bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan yang berlandaskan prinsip kemanusiaan. Tahun 1776, Hoek telah menyelesaikan tugasnya dengan cemerlang, dengan meletakkan dasar-dasar sebagai landasan program berdarah. Di antaranya, yang pertama, menghancurkan pemerintahan yang sah dan mendongkel ajaran agama dari pemeluknya. Yang kedua, dengan memecah belah bangsa non-Yahudi atau bangsa Gentiles menjadi berbagai blok militer yang saling bermusuhan terus-menerus dengan menciptakan berbagai masalah antara blok-blok itu, mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, ras, dan seterusnya. Yang ketiga, mereka mempersenjatai blok-blok tadi agar saling menghancurkan. Lalu selanjutnya, mereka bertujuan mewujudkan seluruh cita-citanya secara bertahap, yaitu menghancurkan pemerintahan yang sah, norma-norma susila dan agama, mengadu domba, lalu mempersenjatai mereka semua. Poin-poin tersebut dinilai merupakan langkah pertama untuk menabur benih pergolakan, kebejadan, dan kekejaman. Peran Hoek bukan hanya meletakkan prinsip dasar dalam konspirasi internasional itu, melainkan juga menyusun kembali organisasi Freemasonry. Profesor ateis ini diberi kepercayaan untuk mengepalai organisasi rahasia dan melaksanakan rencana yang telah disusun dengan nama samaran, Perkumpulan Cendekiawan Zion, yang oleh para tokoh Yahudi juga disebut sebagai Perkumpulan Nurani Yahudi. Dengan perkumpulan inilah Hoek mampu merekrut sejumlah lebih dari 2000 tokoh sekali berdunia dengan latar belakang yang sangat beragam, mulai dari ilmuwan, psikolog, ahli ekonomi, politisi, pengusaha, dan guru-guru besar berbagai universitas terkemuka. Tidak lama kemudian, Hoek berhasil mendirikan Freemasonry induk yang biasa disebut The Grand Eastern Lodge, yang dijadikan sebagai pusat dan panutan bagi perkumpulan Freemasonry lainnya yang tersebar di kota-kota besar dunia. Hoek belum merasa puas dengan prestasi yang telah diraih. Ia melangkah lebih jauh dan membuka hubungan dengan berbagai kalangan tinggi kaum Yahudi untuk meletakkan rencana yang lebih matang dan sekaligus melaksanakannya. Ini kita ketahui dari dokumen rahasia mereka yang pernah bocor, sehingga rencana rahasia yang telah mereka susun rapi bisa terungkap. Adapun taktik konspirasi yang terus digunakan oleh para tokoh Freemasonry sepanjang sejarah adalah: yang pertama, menggunakan taktik suap dengan uang. Di samping itu juga memakai sarana kebebasan seks dalam upaya menggait tokoh yang punya kedudukan penting dalam bidang akademik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang bisa dijadikan sasaran konspirasi. Apabila umpan yang diincar berhasil dijaring masuk ke perangkap, maka dengan diam-diam para tokoh Freemasonry mulai melilitkan tali-tali perangkap pembiusan lewat arena politik, ekonomi, sosial, atau menjadikan mangsanya sebagai umpan skandal yang menggemparkan. Tidak jarang para penderita itu mengalami nasib penculikan, penyanderaan, atau bahkan pembunuhan, termasuk pula istri dan anak-anak mereka. Trik lainnya adalah para tokoh Freemason yang berprofesi sebagai pendidik di berbagai lembaga pendidikan ditugaskan untuk memperhatikan anak-anak didik yang berbakat dan membinanya sebagai sosok manusia yang berpandangan anti nilai-nilai moral, sehingga kelak mudah dimanfaatkan oleh gerakan Freemasonry.
Yang ketiga, mereka juga menyiapkan program kerja ataupun bisnis yang dikelola para pemimpin Freemason untuk memperluas jaringan bisnis dengan memusatkan kegiatan pada bidang media massa, meliputi surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Jaringan kerja ini harus ditempatkan di bawah pengawasan Perkumpulan Yahudi Internasional. Yang keempat adalah mereka menguasai alat komunikasi dan media massa untuk dimanfaatkan sebagai senjata dalam membuat berita yang membingungkan atau memalsukan kenyataan atau memutarbalik fakta. Maka kekacauan dunia bisa disetir oleh mereka. Salah satu program kerja mereka adalah merusak negara superpower dari dalam. Prancis dan Inggris pada masa itu adalah dua negara adik kuasa dunia. Maka Howitz menjadikan dua negara itu sebagai target utama untuk dihancurkan dari dalam oleh persekongkolan Yahudi untuk kemudian dikuasai. Demikianlah kisah Profesor ateis Howitz bekerja sama dengan tokoh-tokoh Yahudi dalam proyek rahasia yang punya dua sasaran. Pertama, menjerumuskan Inggris ke dalam kancah peperangan yang berkepanjangan di berbagai negeri jajahannya, sehingga nyaris mengalami kelumpuhan yang parah. Kedua, menyalakan api revolusi besar di Prancis yang mampu menggoncang masyarakat Prancis pada tahun 1789. Ngeri-ngeri sedap kan gerakan mereka? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya.